Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pemahaman mengenai budaya positif kepada rekan-rekan guru dan juga menyampaikan mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu dan para Dewan Guru yang kami hormati, Shalom. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan ucapan syukur kehadapan hari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan di siang hari ini akan ada presentasi atau sosialisasi berhubungan dengan aksi nyata, yaitu dengan topik menyebarkan penerapan dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Miss atau Ibu Angelina Errani SPD. Bagian dari sosialisasi ini adalah merupakan bagian dari calon guru penggerak. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kesempatan sepenuhnya saya berikan. Baik, terima kasih kepada Pak Mores yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ibu Guru, pada kesempatan siang hari ini. Di sini saya bukan mau menggurui Bapak Ibu Guru, tetapi saya membersamai Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar mengenai bagaimana penerapan budaya positif itu kita jalankan di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama, saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya tempat, juga memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi bersama Bapak Ibu Guru di tempat ini dalam rangka tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak di mana harus melakukan aksi nyata pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Dari di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai penerapan budaya positif itu sendiri yang sudah saya lakukan dan yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu saya mulai saja di bagian aksi nyata budaya positif. Jadi di sini temanya adalah menyebarkan penerapan dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, supaya tidak tegang-tegang, mungkin saya undang Bapak Ibu Guru bisa bangkit berdiri sebentar, supaya memacu semangat kita sebelum kita memulai dengan materi kita pada pagi hari ini, siang hari ini, mengenai budaya positif. Baik, di sini saya ada ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Saya yakin saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang tentunya sudah melaksanakan apa yang dinamakan dengan budaya positif. Baik, di sini saya mengajak kita semua untuk kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebelum kita mulai, nanti saya akan bilang semangat pagi dan Bapak Ibu akan sambung dengan pagi luar biasa. Bisa Bapak Ibu Guru? Baik, saya mulai. Semangat pagi luar biasa. Baik, terima kasih sekalian. Saya persilakan kita dulu kembali. Baik, Bapak Ibu Guru, di sini sebelum kita masuk pada apa itu budaya positif, kita lihat dulu di sini konsep utama dalam modul yang telah kami pelajari sebagai seorang calon guru penggerak. Di sini ada beberapa konsep utama dalam menerapkan budaya positif itu sendiri. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita mulai dari bagian yang pertama,
Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita dalam menyampaikan pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari tahap perkembangan anak didik kita itu sendiri. Jadi, supaya anak-anak kita bahagia dalam mengikuti proses pembelajarannya, tidak merasa tertekan, kita sebagai Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan dari anak didik kita itu sendiri. Di mana nantinya setelah kita memaknai kebutuhan dan kesenangan dari peserta didik kita dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ada 6 bagian dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah memahami lebih dalam mengenai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, di sini ada disiplin positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang memberi tanggapan mengenai disiplin yang sudah kita jalankan di sekolah. Kira-kira bagaimana disiplin itu biasanya kita jalankan? Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mau memberi tanggapan sebelum kita masuk pada pengertiannya masing-masing mengenai disiplin positif. Saya berikan kesempatan untuk kita semua. Ada yang mau memberikan pendapat? Pak Yanto mungkin ada yang mau disampaikan mengenai disiplin barangkali? Saya persilakan. Menurut saya, disiplin itu berhubungan dengan tata tertib atau aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Jadi menurut Pak Yanto, disiplin itu berhubungan dengan tata tertib atau aturan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Guru yang lain? Baik, kalau tidak ada, mungkin kurang lebih sama kita memaknai disiplin seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 bagian dari disiplin positif yang saya ambil. Yang pertama adalah makna disiplin. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan sehingga orang lain patuh akan apa yang kita buat atau kita taruh di situ. Kemudian kita juga sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang disiplin itu kan kita buat dalam bentuk peraturan. Nah, peraturan itu biasanya hanya sepihak saja. Kadang-kadang pihak yang harus menjalankan itu tidak kita libatkan dalam pembuatan peraturan itu. Nah, itu makna disiplin yang selama ini mungkin kita maknai. Yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu Guru, dalam menerapkan budaya positif, kita harus paham betul apa itu disiplin positif. Mari kita merenung bersama. Saya juga demikian. Saya juga sudah merasa menjalankan disiplin, tapi apakah disiplin itu sudah dalam bentuk positif atau belum? Nah, itu yang kadang-kadang mungkin belum kita maknai lebih dalam. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu Guru, makna disiplin positif yang sebenarnya adalah bahwa di sini biasanya anak-anak akan takut untuk datang terlambat karena takut gurunya, bukan karena dia punya kesadaran sendiri. Jadi anak-anak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian di situ ada disiplin diri bagian ketiga. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi kita mengharapkan anak-anak didik kita ini melakukan sesuatu bukan karena mau dipuji, bukan karena terpaksa atau tertekan, tetapi karena dia memang menyadari akan apa yang dia lakukan. Jadi kesadaran dirilah itu yang paling penting
dari makna disiplin positif itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, yang kedua, anak akan melakukan sesuatu karena ada motivasi. Tetapi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku, anak didik kita pasti mempunyai motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang muncul akibat dari tindakan yang dia lakukan. Jadi selalu ada motivasi. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang menyebabkan mereka melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin dipuji atau diberi hadiah. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang berikut, yang ketiga, ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar dengan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu Guru, motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan ada dalam diri anak didik kita masing-masing. Motivasi ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, nilai-nilai kebajikan itu misalnya bertanggung jawab, hormat, saling menghargai, nilai-nilai kebajikan yang kita pegang secara bersama. Itu nilai-nilai yang kita percayai, di mana kita harapkan anak-anak mampu untuk memegang nilai-nilai itu. Jadi diharapkan untuk motivasi perilaku mereka itu harus ada di bagian yang ketiga ini, di mana mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini biasanya motivasi perilaku. Jadi anak-anak kalau nakal atau berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan, mungkin kita lihat dulu kira-kira motivasi dia melakukan itu apa. Jadi kadang-kadang kita waktu ibu guru, bukan hanya waktu ibu saya juga selalu menjudge anak sebelum bertanya kira-kira apa salahnya dia gitu, apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Kadang-kadang saya sudah marah lebih duluan. Saya kadang menjudge, kamu ini tidak boleh seperti itu, padahal saya tidak tahu kira-kira apa yang memotivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang kita harapkan adalah anak-anak mempunyai motivasi perilaku yang ketiga. Yang berikut, Bapak Ibu Guru, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di situ. Jadi ini yang kami pelajari dalam modul adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya sebagai manusia kita pasti butuh untuk bertahan hidup, untuk tetap eksis di muka bumi ini. Jadi yang pertama pasti bertahan hidup, ya, butuh makan, minum supaya kita masih tetap bisa bernapas begitu, tenaga dalam diri. Kemudian yang berikut ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang berikut ada penguasaan. Tentu saja kita juga butuh untuk menjadi penguasa. Penguasa dalam hal ini bukan berarti kita jadi presiden atau jadi bupati atau apa penguasa di daerah-daerah, tidak, tetapi kita mungkin menguasai si kelompok kecil, sebagian kecil dari masyarakat. Itu tentang penguasaan, kita diberi kuasa lah begitu. Kemudian yang berikut ada kebebasan. Tentunya sebagai manusia kita butuh untuk bebas, tidak diatur, tidak dikekang. Itu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita lanjut kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, biasanya Bapak Ibu dalam menanggapi perilaku atau kepribadian dari seorang murid, kita biasanya melakukan beberapa konsep. Nah, ini disiplin yang biasa saya lakukan juga Bapak Ibu Guru. Saya yakin mungkin kita semua juga pasti sudah melakukan yang namanya konsep disiplin. Yang pertama di sini ada 2 konsep disiplin dengan identitas
gagal dan ada identitas sukses. Karena dalam identitas gagal itu yang pertama adalah hukuman. Kenapa kita bilang hukuman itu merupakan konsep disiplin yang gagal? Yang pertama Bapak Ibu Guru, hukuman itu pasti hasilnya akan menyakitkan. Anak dijewer, ditempeleng, dipukul menggunakan alat-alat, pasti hasilnya akan menyakitkan dan sudah pasti akan membawa kita pada kegagalan mendisiplinkan anak. Bapak Ibu Guru, saya tidak memungkiri bahwa saya tidak melakukan itu. Saya sebagai seorang guru pasti juga punya batas kesabaran. Saya yakin Bapak Ibu Guru yang lain juga demikian. Nah, yang kedua, hukuman itu juga akan membuat tidak nyaman. Tentu saja anak akan merasa tidak nyaman karena sudah ada hukuman di situ. Apalagi hukuman dengan kekerasan fisik, verbal. Kemudian yang berikut, akhirnya murid menjadi takut. Kadang-kadang anak-anak itu mau masuk kita punya kelas itu sudah pikiran setengah mati. Aduh, saya berarti besok kena hantam ini. Nah, seharusnya kita sebagai Bapak Ibu Guru hal ini kita perlu pahami lebih dalam. Yang berikut lagi, memaksa. Hukuman itu juga sifatnya memaksa. Kadang-kadang kita tidak bertanya terlebih dahulu untuk anak apakah dia mau melakukan itu. Kita langsung suruh saja. Karena kamu ini hari tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak boleh ikut pembelajaran hari ini. Tanpa kita memikirkan efek apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Kemudian yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya muncullah tipuan-tipuan. Jadi mereka mengelabui kita. Mereka hanya mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan kita. Padahal itu hanya tipuan saja di depan. Nah, ini bagian dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Yang kedua ini penghargaan. Penghargaan itu juga bisa memotivasi anak. Tetapi kita harus lihat konteks dalam memberikan penghargaan anak itu sendiri. Di sini biasanya yang pertama adalah efektif. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu Guru? Kadang-kadang penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Jadi anak-anak melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Misalnya kita bilang, oh kalau kamu berhasil kerjakan tugas ini nanti minggu depan ibu akan kasih gula-gula misalnya. Atau ibu akan kasih spidol warna yang bagus. Nah, anak-anak akan melakukan itu karena hanya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan atau dalam hal ini iri. Kadang-kadang kita hanya memberikan penghargaan untuk peserta didik tertentu saja. Tetapi ada beberapa peserta didik yang tidak kita berikan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Kita kadang-kadang hanya memuji satu orang saja, sedangkan yang lain tidak kita puji. Akhirnya anak-anak timbul rasa iri. Kemudian yang berikut, mematikan kreativitas. Anak-anak akhirnya yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka bilang, kok nanti ibu masuk ibu hanya puji dia, saya tidak. Jadi biar dia yang bikin, saya tidak usah. Akhirnya anak-anak tidak kreatif. Karena dia sudah merasa bahwa, saya tidak akan dihargai, yang dihargai hanya dia saja. Makanya ini disebut bahwa penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang berikut, merampas hak menghargai. Kemudian, bergantung pada imbalan atau orang lain. Dan akhirnya mengakibatkan bahwa dia bergantung pada imbalan atau orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu hanya karena mau dapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu Guru konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Anak didik kita sekalian. Yang pertama, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini juga dia masuk dalam identitas sukses. Karena biasanya konsekuensi ini disepakati secara bersama Bapak Ibu. Tapi ada hal negatif juga dari konsekuensi. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Biasanya orang bilang panas-panas di depan. Atau kita tuh istilah bilang panas-panas tai ayam. Pertama saat kita menyepakati sebuah konsekuensi, kita bilang, oh iya nanti kita akan lakukan. Tetapi karena kurang refleksi dan evaluasi, akhirnya hanya panas di depan, di belakang semakin dingin, akhirnya membeku. Nah, kalau konsekuensi ini harus kita amati terus menerus. Nah, Bapak Ibu Guru, kita mengharapkan supaya anak didik itu bisa mengatur dirinya.
Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah menjadi seperti kita. Tetapi kita bisa menuntunnya untuk mencapai dirinya yang terbaik. Itu tugas dari kita sebagai Bapak Ibu Guru. Kemudian ada stimulus respon di situ. Jadi ada di konsekuensi itu ada stimulus respon. Kita memberi stimulus, kemudian anak-anak memberi respon. Kemudian yang berikut ada murid menghormati peraturan. Memang kalau pakai konsekuensi, pasti anak-anak akan menghormati aturan yang sudah dibuat. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Ciri-cirinya, penguatan berupa jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, merupakan stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan, namun murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi diharapkan untuk kita sebagai Bapak Ibu Guru dapat menuntut murid untuk bertanggung jawab atau menyadari perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi restitusi fokus untuk jangka panjang. Kalau tadi konsekuensi jangka pendek, maka kalau restitusi dia fokus pada jangka panjang. Kemudian yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Di bagian ini Bapak Ibu Guru, setelah anak-anak memaknai perilakunya, dia akan berusaha untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Dan kemudian adalah teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kalau tadi di konsekuensi, memang sukses. Kita Bapak Ibu Guru berhasil meyakinkan mereka untuk menjalankan konsekuensi, tetapi kita tidak bisa mengontrol dirinya. Sedangkan kalau di restitusi ini, mereka bisa memegang kontrol untuk diri mereka sendiri. Artinya mereka menghargai nilai-nilai yang mereka sudah pegang. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi harus ada semangat dalam diri untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Nah itu konsep disiplin Bapak Ibu, ada dua. Tadi identitas gagal itu hukuman dan juga penghargaan, kemudian sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah Bapak Ibu Guru, posisi kontrol restitusi. Adapun beberapa posisi kontrol yang dilakukan seseorang. Biasanya kita melakukan posisi kontrol ini. Bukan hanya di sekolah saja, kadang di rumah juga kita melakukan yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Saya rasa posisi kontrol yang ini pasti sudah pernah kita lakukan. Kita memaknai setiap posisi kontrol yang tadi. Di sini sebagai penghukum, misalnya contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara. Posisi kontrol pertama ada penghukum. Di situ yang tidak memakai atribut sekolah setelah upacara ini lari mengitari lapangan upacara 5 kali. Nah ini kita sudah melakukan posisi kontrol yang namanya penghukum. Nah penghukum ini biasanya Bapak Ibu kita memberikan hukuman tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi misalnya yang dia lakukan adalah dia tidak memakai atribut. Kenapa hukumannya dia harus lari keliling lapangan upacara? Nah itu posisi kontrol dari seorang penghukum. Kemudian yang berikut ada pembuat merasa bersalah. Gini kadang-kadang juga kita lakukan. Saya juga sering lakukan ini Bapak Ibu. Saya selalu melakukan sesuatu supaya anak itu merasa bersalah. Kalau dia tidak kerja tugas PR bahasa Inggris, lulusan kasihan miss kok. Dari tadi sudah busa-busa ini. Tapi di sini misalnya contohnya, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini juga dampaknya pada dampak negatif Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu akhirnya tergantung pada kita. Karena dia menganggap bahwa kita adalah temannya. Akhirnya dia hanya mematuhi kita saja. Dan yang lainnya dia tidak peduli karena tidak menganggap dia sebagai teman. Jadi kalau kita yang ngomong dia ikut, tapi kalau guru yang lain ngomong dia tidak ikut. Nah itu posisi kontrol sebagai seorang
teman. Kemudian yang berikut, posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini contohnya, tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara. Posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya? Nah, biasanya kita memegang ini juga Bapak Ibu. Konsekuensinya kalau tidak pakai atribut ya tidak usah ikut upacara. Berarti anak itu tidak diizinkan untuk mengikuti upacara. Itu kadang-kadang kita membuat konsekuensi seperti itu. Nah, kadang-kadang konsekuensi ini juga menekan. Nah, contoh dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah sesuai dengan kasus tadi, di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara, misalnya dengan mengatakan, berapa kali Bapak Ibu Guru harus mengingatkan kalian tentang aturan ini? Bapak Ibu Guru sangat kecewa dengan kalian. Dan kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita sebagai Bapak Ibu Guru dapat memandu murid-murid kita untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan penuntun. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid? Di sini ada satu pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pendekatan restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan serta fokus pada solusi. Bapak Ibu Guru, di sini saya menyediakan salah satu contoh kasus yang dapat mengarahkan kita bagaimana proses restitusi itu kita terapkan dan hasilnya seperti apa dan bagaimana ia berbeda dari pendekatan disiplin yang lain. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan tugas. Pendekatan yang pertama melalui hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Hasilnya, guru marah dan murid menjadi takut. Pendekatan disiplin yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau mengerjakan tugas 3 kali lipat. Hasilnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang ketiga, pendekatan dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dari murid itu sendiri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Hasilnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, demikianlah bedanya restitusi dengan pendekatan disiplin yang lain. Bapak Ibu Guru, saya akan berbagi pengalaman bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya mulai dengan pembuatan keyakinan kelas bersama para murid. Saya mengarahkan para murid dengan mengawali budaya positif, yakni menyusun keyakinan kelas. Di sini, pertanyaan penuntun yang saya gunakan untuk membuka pemahaman siswa mengenai keyakinan kelas, saya memberikan mereka pertanyaan penuntun. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan pertanyaan penuntun yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dari kedua hal tersebut, saya mendapatkan jawaban yang begitu beragam. Ada yang beranggapan bahwa menggunakan helm karena memang ada peraturan yang mewajibkan kita menggunakan helm saat berkendaraan roda 2. Namun ada juga yang meyakini bahwa menggunakan helm dapat melindungi kepala saat terjadi kecelakaan. Kemudian
Jawaban berbeda pula saya dapatkan pada pertanyaan yang kedua, di mana ada yang menjawab bahwa menggunakan masker dapat melindungi kita dari berbagai kuman, mencuci tangan pun demikian, dan ada juga yang menjawab bahwa mencuci tangan tidak harus kita lakukan setiap saat, tetapi saat kita mau makan saja, dan berbagai jawaban beragam lainnya. Akhirnya kemudian saya menjelaskan kepada mereka bagaimana peraturan dan keyakinan itu berbeda. Dan setelah itu kami memulai dengan menyusun keyakinan kelas secara bersama ketika murid-murid sudah mulai paham apa yang menjadi keyakinan dan apa itu peraturan. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru bersama murid membuat keyakinan kelas dengan menyebutkan peraturan dan kemudian disusun menjadi kalimat positif dan dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Tahapan terakhir, setelah keyakinan disepakati, keyakinan tersebut ditempelkan di dalam kelas, dan akhirnya saya meminta para murid untuk senantiasa memperhatikan keyakinan kelas dalam bertindak maupun beraktivitas dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas yang pertama, anak menyepakati bahwa kesepakatan kelas yang pertama berpakaian seragam yang rapi. Di situ mereka menyepakati untuk sebagai seorang peserta didik yang baik di dalam kelas, mereka harus berpakaian seragam yang rapi. Terus yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Jadi di situ tadi mereka peraturannya adalah kelas, akhirnya kami menggantinya menjadi kalimat positif di mana menjaga kebersihan kelas. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas yang dibuat ini, saya mengharapkan bahwa anak didik akhirnya mendapatkan tolak ukur dalam tindakan dan perilakunya. Jadi setelah mereka meyakini poin-poin yang tadi mereka sepakati, saya tidak percaya bahwa anak akan dengan sendirinya menyadari tindakan dan perilakunya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru, kemudian yang berikut, akhirnya kami menggantinya menjadi kalimat positif di mana menjaga kebersihan kelas. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas yang dibuat ini, saya mengharapkan bahwa anak didik akhirnya mendapatkan tolak ukur dalam tindakan dan perilakunya. Jadi setelah mereka meyakini poin-poin yang tadi mereka sepakati, saya tidak percaya bahwa anak akan dengan sendirinya menyadari tindakan dan perilakunya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru, kemudian yang berikut, akhirnya kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan tentunya. Jadi kalau peraturan tadi dia sepihak, kalau keyakinan kita secara bersama membangun keyakinan itu. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini berarti pernyataan yang dapat kita pertanggungjawabkan secara bersama. Jadi bukan hanya anak didik saja, tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru juga menjalankan hal tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menghindari kata-kata jangan, dilarang. Jadi kata-kata itu kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Bapak Ibu guru, saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana saya menangani kasus dari murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan pendekatan restitusi, di mana saya membantu murid keluar dari permasalahan yang ia hadapi dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini dapat membantu kita mengarahkan murid menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi dengan situasi yang positif tentunya. Di situ ada 3 bagian dari segitiga restitusi tadi. Jadi tadi restitusi itu adalah salah satu cara disiplin positif yang dapat diterapkan bagi anak-anak. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, itu di bagian paling dasar. Yang kedua di bagian kiri itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu setelah membuat keyakinan itulah yang kita pegang dalam membangun budaya positif atau disiplin positif anak didik kita. Jadi jangan kita sudah
Sedangkan keyakinannya sudah kita pegang secara bersama-sama tadi. Jadi kita lihat apa yang akan kita lakukan pada 3 bagian ini. Yang pertama ada 3 tahapan tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di sini di menstabilkan identitas kita dapat menuntut anak untuk berpikir atau punya pola pikir bahwa membuat kesalahan itu bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang wajar dan sering akan kita lakukan sebagai seorang manusia. Kadang-kadang kalau anak sudah buat salah sedikit saja kita sudah judge dia. Pada sifat dasar manusia adalah yang kita pasti akan ada yang namanya berbuat dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru agama pasti bilang kita pasti akan berbuat dosa karena kita adalah manusia. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kembali lagi tadi Bapak Ibu, kita harus menuntut dia untuk memaknai setiap apa yang dia lakukan bahwa ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Mungkin kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar kesenangan, kekuasaan, kebebasan. Jadi itu yang perlu kita maknai dalam menghadapi kasus. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kasusnya sudah berat Bapak Ibu, kita bisa menanyakan keyakinan kembali. Tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti apa. Jadi dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita mengembalikan dia pada keyakinan yang dia pegang. Baik Bapak Ibu, kemarin saat proses restitusi saya sudah coba jalankan. Jadi kemarin saya sudah jalankan proses restitusi pada 2 kasus anak. Ya Pak, Ibu lihat dari tadi tunduk-tunduk saja. Ada masalah? Ada Apa masalahnya? ini bukan marah putra itu. Kenapa marah putra? Soalnya dia olok-olok beta ibu bilang itu penting kita nilai rendah itu. Nilai rendah mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Tadi coba-coba cerita dia punya kejadiannya seperti apa? Tadi pagi pas beta ada kasih ruangan ibu, beta lihat beta nilai ibu. Jadi beta duduk terus antara merenung nilai. Sama mau putra datang ibu juga tanya beta tahu dia bangga ibu nilai 90. Jadi kalau beta ibu bilang beta 90 dia beta ibu. Ya, seharusnya tidak seperti itu biar ibu panggil putra supaya kita bisa selesaikan masalah ini bersama-sama. Tunggu sebentar ya. Selamat siang putra. Ini pagi saat Miss ketemu dengan Melan di kantin, Melan terlihat murung. Setelah ibu tanya, katanya Melan diolok, diejek oleh putra karena nilainya rendah. Coba putra jelaskan apa yang terjadi. Ya, memang tadi pagi saya dia karena dia ini terlalu rendah. Kenapa putra berpikir seperti itu? Saya merasa saya lebih bisa dari mereka. Rasa lebih bisa. Dari yang ibu lihat, akhirnya karena kamu buat begitu, memang jadi kecewa dan marah. Kira-kira apa yang akan putra lakukan
untuk membuat Melan tidak marah. Dan ibu mau tanya dulu, kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, apakah ada poin yang dilawan? Ada. Kira-kira poinnya apa sih? Ya, keyakinan kelas kita kan ada 4. Kira-kira keyakinan mana yang menurut Putra dilanggar di situ? Setiap anggota kelas harus saya menghargai. Nah, dari apa yang Putra lakukan ini, Ibu tidak menjudge bahwa Putra salah, tapi membuat kesalahan itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagaimana caranya kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat? Nah, kira-kira apakah Putra menyesali apa yang Putra lakukan atau tidak? Iya. Nah, bagaimana caranya nanti supaya Putra bisa memulihkan kembali perasaan dari Melan karena sudah terlanjur mencintai Melan? Apa yang akan Putra lakukan? Saya mau minta maaf kepada Melan. Mau minta maaf kepada Melan. Baiklah, Melan sudah dengar sendiri kan pengakuan dari Putra. Kira-kira bagaimana tanggapan? Wah, Putra, bagaimana? Silakan jabat tangan supaya masalahnya selesai. Nah, dari hal yang dilakukan, berarti sekarang Putra sudah menyadari ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kembali kepada keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita kan ada 4, mulai dari setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian perlu merasa senang, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Iya kan? Jadi hari ini Putra sudah mungkin bukan melanggar ya, tetapi membuat kesalahan di mana melanggar yang namanya saling. Karena itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan keyakinan yang sudah. Baik, berarti sudah selesai masalahnya ya Melannya. Bagaimana Putra perasaannya setelah meminta maaf? Sudah senang dan bahagia. Baik, terima kasih. Semoga kedepannya Ibu tidak menemukan lagi hal yang sama seperti ini ya. Dan semoga kedepannya kita semakin baik dalam berperilaku. Baik, terima kasih. Semua sudah bisa kembali ke kelas. Ya. Selamat pagi, Melan. Pagi, Bu. Baik, Melan. Ibu ada sedikit hal yang Ibu mau sampaikan ke Melan. Tadi Ibu saat berada di ruang guru, Pak Natonis ada melaporkan bahwa selama pembelajaran Pak Natonis itu Melan sering keluar ke toilet. Apakah betul? Toilet. Apakah ke toilet ini buang air kecil atau bagaimana? Ada yang dibutuhkan di toilet? Tidak ada, Ibu. Terus kenapa Melan harus keluar? Kami hanya sepakat untuk training guru saja. Keren guru. Oke. Dari apa yang Melan lakukan itu tadi dampaknya bahwa Panatonis itu merasa kecewa. Karena Panatonis merasa bahwa Melan sedang mengerjai Panatonis. Dalam hal ini Melan selalu minta izin saat proses pembelajaran berlangsung. Terus Panatonis juga melaporkan saat Panatonis memberi kesempatan untuk murid-murid bertanya, Melan tiba-tiba angkat tangan. Terus setelah Panatonis meminta Melan untuk bertanya, ternyata Melan hanya mau izin ke toilet. Oke, sebenarnya Miss tidak mau menjudge untuk apa yang sudah Melan lakukan. Tetapi Miss mau tanya dulu, kira-kira yang dilakukan Melan menurut Melan itu betul atau bagaimana? Jadi membuat kesalahan itu sebenarnya bukan hal yang besar. Sebenarnya Ibu juga dulu pernah melakukan hal yang sama, tetapi akhirnya Ibu menyadari bahwa apa yang Ibu lakukan itu sebenarnya tidak membawa dampak yang baik.
hubungan ibu dengan guru ibu jadinya tidak baik. Begitu juga dengan anak Tunis tadi yang merasa kecewa karena Melan selalu izin di saat mata pelajaran atau sistem pelajaran berlangsung. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu, apa yang mau Melan lakukan supaya anak Tunis tidak merasa terhina? Kira-kira apa yang akan Melan lakukan supaya membuat Pak Matunis itu tidak marah dan kecewa? Minta maaf dan ikut pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di dalam keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita itu kan ada berapa? Bisa Melan sebutkan apa-apa saja? Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa berpikir baik, yang terbaik. Yang ketiga, percaya dan mengembangkan serta dalam hidup. Empat, senantiasa membantu. Nah, kira-kira dalam keyakinan kelas ini poin yang mana yang menurut Melan tadi Melan melakukan hal yang tidak sesuai? Kira-kira poin yang mana? Poin yang ketiga, yang mana poinnya berbunyi percaya dan menghormati orang lain serta barang benda. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melihat kembali ke keyakinan kelas kita, karena keyakinan kelas ini kan kita susun secara bersama. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, berarti sekarang Melan sudah kembali memahami ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan. Sebentar Melan ketemu dengan Pak Natonis untuk meminta maaf dan beritahu kepada Pak Natonis bahwa tidak akan melakukan. Bisa Melan? Bisa. Terima kasih ya, Melan sudah bisa kembali. Setelah saya bersama Miss Angel melihat dan menyelesaikan permasalahan yang ada, saya merasa senang karena Miss Angel tidak memarahi dan membuat masalah menjadi rumit, tetapi Miss Angel membantu saya menyelesaikan masalah dengan baik, dan saya pun merasa puas dengan masalah itu terselesaikan. Jadi itu mungkin nanti jadi pembelajaran yang baik bagi kami, bagi Bapak Ibu. Dan yang berikut untuk keyakinan kelas ini mungkin nanti kita akan lakukan dahulu dengan menyampaikan peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah ini diturunkan ke anak-anak supaya anak-anak tahu peraturan sekolah. Terus Bapak Ibu guru saat di kelas, peraturan sekolah ini dijadikan pedoman atau patokan, sehingga ketika mau melakukan keyakinan kelas, semua yang ada di peraturan sekolah itu mungkin sama-sama melakukan kesepakatan supaya tidak jauh dari peraturan yang ada di sekolah kita. Dan yang terakhir untuk peraturan sekolah, di semester yang lalu, bukan semester yang lalu, di tahun pelajaran lalu pernah kita bahas bersama untuk mensosialisasikan ke orang tua dan anak-anak. Hanya sampai dengan semester ini kita menundanya oleh karena berbagai kendala. Jadi waktu kita masuk pertama kita sepakat untuk peraturan itu kita sampaikan ke orang tua. Namun di bulan Juli kita dalam berbagai kegiatan melanjutkan ke bulan Agustus, kita juga mau untuk mengundang orang tua. Tapi ketika kita mengundang orang tua, Bapak Ketua Komite ada dalam rapat paripurna, dan setelah rapat paripurna ternyata Bapak Ketua Komite juga masih berduka, sehingga untuk materi hari ini di dalam kelas itu perlu kita lakukan, karena inti dari sekolah itu adalah proses pembelajaran. Jadi itu mungkin saya sampaikan demikian. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu juga untuk kita sama-sama sharing supaya
budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Enje ini bisa kita sama-sama lakukan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Dina yang sudah memberikan tanggapan mengenai materi kita hari ini, budaya positif. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditambahkan, saya berikan kesempatan. Baik. Baik, terima kasih. Ini mungkin singkat padat. Yang pertama ini materinya sangat bagus, perlu dibuka. Kenapa sehingga saya katakan seperti ini? Karena kita sekolah ini Bapak Ibu, walaupun kita bukan guru yang sempurna, tetapi kita menjadi contoh dan teladan seperti tadi. Karena saya sudah ada di sini, bagaimana caranya supaya bawa barang itu ke sini? Itu begitu. Jadi nanti kita salingkan seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini sangat bagus. Kami juga sangat terima kasih. Semoga ke depan kami juga ada di posisi seperti ini, dan khususnya untuk kita Bapak Ibu Guru, sesuatu yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan disiplin positif. Mari kita mengambil hikmah ini untuk kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak berkaitan dengan disiplin, budaya positif yang untuk kita terus kembangkan. Terima kasih Ibu, terlalu banyak teman. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk saya yang sudah memberikan tanggapan. Baik, Bapak Ibu Guru, saya yakin bahwa apa yang Bapak Ibu Guru lakukan adalah semuanya untuk kebaikan siswa. Tidak ada yang salah dalam melakukan sesuatu, tetapi mungkin belum sampai pada yang terbaik. Saya yakin kita pasti melakukan sesuatu itu hanya untuk kebaikan anak-anak kita semua. Tetapi di sini saya hanya mau menguatkan kita sebagai Bapak Ibu Guru. Kita memang berhadapan dengan berbagai karakter peserta didik. Yang kita harapkan adalah kita betul-betul memahami kebutuhan dari anak-anak didik kita. Jadi semoga ke depan disiplin positif ini tidak bisa berjalan kalau kita satu-satu, Bapak Ibu Guru. Saling mendukung, kolaborasi itu adalah hal yang penting. Jadi saya sangat bersyukur karena ketika saya datang ke sini, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru menerima saya dengan baik. Berarti kebutuhan hidup saya di mana rasa diterima dan dikasihi itu sudah sangat terpenuhi saya alami di sini. Dan yang saya harapkan bahwa kita juga demikian kepada anak didik kita. Jadi kita harus berusaha untuk menerima apapun bentuk mereka. Seperti tadi sharing dari Bapak Ibu mengenai bagaimana kita sebagai Bapak Ibu Guru memberikan teladan dan contoh. Semoga ke depannya itu yang kita lakukan bagi anak didik kita. Bapak Ibu Guru, mungkin saya cukupkan untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dan saya membersamai kita dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata, salam dan bahagia, salam untuk kita semua.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.